Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita mencari hikmat Tuhan melalui sapaan pagi firman-Nya. Firman Tuhan tersedia untuk kita pahami dan hayati pagi ini, yakni dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-174 yang berbunyi demikian. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang kesukaan atau yang biasa kita kenal juga dengan sebutan kesenangan alias hobi, pastinya dimiliki oleh semua orang. Dari mulai anak-anak, orang dewasa, sampai pada orang tua sekalipun, pasti punya hobi atau punya kesukaan tentunya. Dan orang-orang seperti ini umumnya, sesibuk apapun, pasti mereka berusaha menyediakan waktunya untuk mengerjakan apa yang menjadi hobi atau kesukaannya. Entah itu dimanapun dan dalam kondisi apapun. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita menemukan satu jenis hobi atau kesukaan yang berbeda dari hobi-hobi yang lain pada umumnya, yaitu menyukai firman Tuhan. Daud begitu menyukai firman Tuhan. Bahkan jika kita membaca mundur di ayat 143, ia mengakuinya dalam kondisi hidup yang diwarnai dengan kesesakan sekalipun. Daud tetap menyukai firman Tuhan. Artinya, ia tidak bisa mengabaikan firman Tuhan begitu saja, sekalipun keadaannya sedang tidak baik, sekalipun keadaannya sedang tidak menguntungkan baginya. Sehingga keadaan apapun, bahkan saat sedang ada pergumulan sekalipun, Daud tidak bisa berhenti menyukai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari kisah hidup dan sikap iman Daud yang kita baca dan renungkan pagi ini, kita dapat meneladani beberapa hal. Yakni pertama, banyak orang Kristen tidak mempunyai kesukaan terhadap firman Tuhan. Contoh konkretnya adalah banyak orang Kristen enggan, bahkan lebih ekstrim lagi malas untuk menyediakan waktunya membaca firman Tuhan, apalagi untuk merenungkannya. Alasannya pun beragam. Dari mulai ada yang mengatakan bahwa membaca firman Tuhan itu adalah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjenuhkan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa tidak memiliki waktu karena sibuk dan alasan-alasan lainnya. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, justru sewaktu orang Kristen punya masalah atau ditimpa kemalangan-kemalangan hidup, barulah firman Tuhan dicari-cari. Termasuk mencari-cari ayat-ayat yang pas, ayat-ayat yang cocok, yang memberikan kekuatan dan pengharapan baginya. Kedua, mari kita pahami seperti Daud memahami bahwa firman Tuhan sebenarnya adalah kebutuhan pokok. Dalam artian ketika tubuh ragawi kita disuplai oleh makanan dan air minum, nasi dan lain-lain sebagainya, maka firman Tuhan katakan juga dalam Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan, sebab kita bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin kita paham kehendak Tuhan, kita akan kuat menghadapi apapun. Ibarat tubuh disuplai oleh makanan, air minum, vitamin, dan hal-hal yang baik, pasti kita akan tahan menghadapi berbagai macam penyakit, sakit penyakit, bahkan hal apapun, termasuk tentunya kebal terhadap tantangan, godaan, ujian iman, jika firman Tuhan kita jadikan sebagai sumber makanan pokok rohani kita. Caranya adalah rajin-rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan, maka kuasanya pun akan terus mengubah dan memperbaharui diri dan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Sehari-hari tentunya kita akan terus diubahkan oleh Tuhan, makin layak, makin berkenan dalam pandangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Pagi karunia Tuhan telah dianugerahkan kepada kami menyambutnya dengan sukacita dan kami akan menjalaninya dalam pengharapan iman, dan tentunya nanti malam kami akan tutup dengan sukacita dan bersyukur kepadamu. Olehnya ya Tuhan, tak ada keraguan bagi kami untuk melewati sepanjang hari karunia Tuhan hari ini. Di dalamnya kami pasti akan diberkati, akan dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan saat Tuhan memperkenankan kami menggumuli berbagai macam pergumulan hidup, kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan dan selalu datang kepada Tuhan, maka tuntunan-Mu akan terus membuka jalan, menghadirkan solusi atau jalan keluar bagi setiap persoalan yang kami gumuli sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua kami di usia lanjut mereka. Mari Tuhan Allah pelihara sebagaimana Tuhan memelihara kami. Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, sehingga kami pun dapat memelihara, menopang, mengasihi, merawat dan mencintai mereka sehari-hari, sehingga mereka terus mengalami sukacita iman. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam duka cita iman, hiburkan mereka. Hampiri mereka dengan kuasa-Mu, berikan mereka pengharapan hidup. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit, menjalani perawatan secara medis. Beberapa di antara mereka Tuhan dalam jemaat-Mu ada yang sudah melewati masa-masa operasi. Tuhan Allah berikan pemulihan. Yang dirawat di rumah di tengah-tengah keluarga, Tuhan Allah pelihara, kuatkan melalui setiap tangan-tangan manis yang merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur sebagian besar dari anak-anak kami sudah boleh menyelesaikan proses pendidikan mereka di semester ini, di tahun ini. Mereka tengah menanti hasil akhir, baik kenaikan kelas maupun kelulusan. Saat ini mereka sedang menikmati masa-masa liburan. Terima kasih Tuhan untuk gumul juang yang Tuhan berkati dalam keseharian mereka belajar. Dan besar harapan kami Tuhan akan terus membuka jalan, sehingga hal-hal yang akan diperjuangkan oleh mereka di masa-masa yang akan datang juga Tuhan Allah senantiasa menyertai mereka, bahkan menyertai orang tua dan keluarga mereka. Ya Allah, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih dikaruniakan kepada kami semua, termasuk ketika Tuhan menganugerahkan penggenapan usia 1 tahun kembali masing-masing bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Kasih setia Tuhan tentunya dirasakan dalam hidup kami. Dan olehnya Tuhan kami bermohon, kiranya Tuhan Allah akan terus berkenan memelihara, menopang kami semua. Bahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun diberi kemampuan untuk bisa memiliki hikmat Tuhan. Karena saat memiliki hikmat Tuhanlah maka mereka akan mengerti dan memahami bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Hidup harus dijalani dengan pengharapan, iman, bahkan juga syukur. Berikan mereka kesempatan untuk bisa mengenal siapa Tuhan dalam sejarah hidup mereka sehari-hari. Ya Allah, inilah seluruh harapan kami, syukur iman kami, dan penyerahan diri kami untuk terus dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Layakkan kami untuk membawa seluruh pengharapan hidup kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sumber berkat, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.